Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi kami tentang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Nama saya Dias Dalmar. Nama saya Fernando Yadika Situmeang. Nama saya Izzy Afisal Kiapriandi. Nama saya Bennett Russell Ivory. Definisi pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Pertumbuhan ekonomi klasik menurut David Ricardo. Ricardo berpendapat bahwa faktor pertumbuhan penduduk yang semakin besar sampai menjadi 2 kali lipat pada suatu saat akan menyebabkan jumlah tenaga kerja melimpah. Kelebihan tenaga kerja akan mengakibatkan upah menjadi turun. Upah tersebut hanya dapat digunakan untuk membiayai taraf hidup minimum sehingga perekonomian akan mengalami kemandangan stationary state. Teori David Ricardo ini dituangkan dalam bukunya yang berjudul The Principles of Political Attraction. Teori neoklasik menurut Robert M. Solow. Robert Solow berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan rangkaian kegiatan yang bersumber pada manusia, akumulasi modal, pemakaian teknologi modern dan hasil atau output. Adapun pertumbuhan penduduk dapat berdampak positif dan dapat berdampak negatif. Oleh karenanya menurut Robert Solow pertumbuhan penduduk harus dimanfaatkan sebagai sumber daya positif. Kemudian ada teori historis. Ada teori menurut Frederick List yang memberikan tahapan-tahapan dari pertumbuhan ekonomi. Yang pertama ada masa berburu dan mengembara, kemudian masa berternak dan bertani, kemudian masa bertani dan kerajinan, dan masa industri dan perdagangan. Kemudian ada teori dari Warner Chombart. Dia membagi teori pertumbuhan ekonomi menjadi 3, yaitu zaman perekonomian tertutup, di mana manusia hanya semata-mata memenuhi kebutuhannya sendiri. Kemudian dia membagi menjadi zaman kerajinan dan pertukangan, di mana kebutuhan manusia semakin meningkat, sehingga peningkatan kebutuhan tersebut tidak dapat dipenuhi sendiri, sehingga diperlukan pembagian kerja yang sesuai dengan keahlian masing-masing. Lalu ada zaman kapitalis, di mana ia membagi zaman kapitalis menjadi 4, yaitu zaman kapitalis purba, zaman kapitalis madya, zaman kapitalis raya, dan zaman kapitalis akhir. 5. Teori pertumbuhan ekonomi modern. Walt Whitman Rostow dalam buku The Science of Economic Growth berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi dibagi menjadi 5 tahap, yaitu 1. Masyarakat tradisional, the traditional society. 2. Lepas landas, the precondition for a take-off. 3. Lepas landas, the take-off. 4. Dorongan menuju kedewasaan, to drive to maturity. 6. Ada konsumsi tinggi. 3. Perhitungan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dapat dijadikan sebagai patokan yang melihat kemajuan suatu negara dan bagaimana hasil dari pembangunan yang dilakukan selama periode tersebut. Jika pembangunan yang dilakukan pemerintahan berhasil dengan efektif, maka akan terlihat pertumbuhan ekonomi yang signifikan dalam masyarakat. Pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat diukur dengan cara membandingkan, misalnya untuk ukuran nasional, Gross National Product (GNP) and Gross Domestic Product (GDP) tahun yang sedang berjalan dengan tahun sebelumnya, atau dapat dituliskan dalam It's time to have the next break. Saatnya memasuki jam istirahat pertama. Pembangunan ekonomi adalah suatu proses peningkatan pendapatan total dan pendapatan kapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk dan diskriminasi dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara. Dan kemudian sekarang ada perbedaan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Kalau pertumbuhan ekonomi itu ditandai dengan kenaikan Gross National Product, tidak disertai dengan perubahan struktur ekonomi.
Sementara pembangunan ekonomi itu ditandai dengan kenaikan GNP disertai perubahan struktur ekonomi. Kemudian, kalau pertumbuhan ekonomi itu memperhatikan tingkat pemerataan dan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan pembangunan ekonomi itu memperhatikan pemerataan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Indikator pembangunan ekonomi. Indikator telah terjadi pembangunan ekonomi adalah terjadinya peningkatan pendapatan nasional, terjadinya peningkatan produk nasional (PNB), terbukanya kesempatan kerja, perekonomian stabil, surplus neraca, pembayaran luar negeri, distribusi pendapatan merata. Tahapan pembangunan ekonomi. Secara umum, negara melalui 3 tahapan pembangunan ekonomi sebagai berikut. Tahapan pertama, agraris. Pada tahap ini, sebagian besar penduduk bekerja dalam bidang pertanian. Tahap kedua, tahap manufaktur, industri. Pada tahap ini, sebagian besar penduduk bekerja di bidang industri. Yang ketiga, tahap ketiga yaitu bidang jasa. Pada tahap ini terjadi perpindahan tenaga kerja ke sektor jasa. Masalah pembangunan ekonomi. Berikut ini adalah penjabaran dari beberapa masalah pembangunan ekonomi. A. Kemiskinan. Herlan Firmansyah 2016 menyatakan bahwa kemiskinan seringkali menjadi masalah yang tidak pernah terselesaikan dalam setiap tahapan pembangunan ekonomi negara berkembang. Hal tersebut diakibatkan adanya siklus yang terjadi secara berulang dan sulit diselesaikan, yang sering diistilahkan dengan lingkaran kemiskinan yang merupakan serangkaian kekuatan yang saling mempengaruhi secara sedemikian rupa, sehingga menimbulkan keadaan di mana suatu negara akan tetap miskin dan akan tetap mengalami banyak kesukaran untuk mencapai tingkat pembangunan yang lebih tinggi. B. Ada pengangguran. Menurut Edi Hermansyah, masalah pengangguran telah menjadi momok yang begitu menakutkan, khususnya di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Pengangguran bisa menyebabkan masyarakat tidak dapat memaksimalkan tingkat kemakmuran yang dicapai. Hal ini terjadi karena pengangguran bisa menyebabkan pendapatan nasional real nyata yang dicapai masyarakat akan lebih rendah daripada pendapatan potensial pendapatan yang seharusnya. Ada C. Ketimpangan dalam distribusi pendapatan. Ketimpangan distribusi pendapatan yang membumbung jurang si kaya dan si miskin semakin curam, yang mengakibatkan terjadi kecemburuan sosial dan berpotensi untuk memicu terjadinya berbagai tindak kriminal. D. Ada tinggi angka pertumbuhan penduduk. Tinggi angka pertumbuhan penduduk disebabkan karena ada tinggi angka kelahiran di suatu negara. Tingginya angka kelahiran disebabkan karena pada saat ini banyak atau marak pernikahan dini yang mengakibatkan kehamilan dini pula. Kemudian yang terakhir ada strategi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah dapat meningkatkan tabungan dan investasi, kemudian dapat meningkatkan kualitas pendidikan, serta dapat mengembangkan kegiatan ekonomi melalui melaksanakan perencanaan pembangunan. Kemudian untuk sistem perencanaan pembangunan nasional itu, yang pertama ada rencana pembangunan jangka panjang nasional, dan kemudian ada rencana pembangunan jangka menengah nasional, dan ada rencana kerja pemerintah serta rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah. Sekian materi kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.